Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bapak sekalian yang berbahagia, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Karena memang kita harus masih melakukan kegiatan ini terkait dengan masa pandemi COVID-19 yang belum segera usai. Bu Bapak sekalian, pandemi COVID-19 masih mencekam bagi semua warga anak bangsa, termasuk kita semua. Dan terlebih anak-anak kita peserta didik harus tetap di rumah, sehingga mungkin terasa jenuh, mungkin sudah ingin ketemu dengan ibu bapak sekalian, rindu dengan teman-teman, rindu dengan lingkungan sekolah dan seterusnya. Namun mau tidak mau kita harus melaksanakan kegiatan pembelajaran ini walaupun dari rumah, dan anak-anak bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Memang ibu bapak sekalian, hal yang harus ditaati dari pemerintah kita dalam rangka mencegah penularan yang lebih luas virus corona ini adalah dengan cara tagar belajar di rumah, bekerja dari rumah, tentu diam di rumah, tidak kemana-mana kecuali sangat penting, sangat harus keluar rumah. Oke, Bu Bapak sekalian, para guru, teman-teman saya yang tercinta, bagaimana kita mesti melakukan kegiatan ini? Guru sangat dirindukan oleh peserta didik. Guru harus tetap mengelola kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Walaupun kelas kita tentu dari jarak jauh, kelas kita dari jarak jauh. Apa peran guru sebenarnya? Sudah kita maklumi bersama, sedang mengingatkan, guru adalah pengajar. Di peranan kita pengajar artinya berarti memberikan pelajaran, menyampaikan materi sesuai KD atau tema yang dipilih untuk peserta didik kita. Jadi fungsi pengajar adalah bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan yang ada atau mengkoordinasikan ilmu pengetahuan yang seharusnya diterima oleh peserta didik, sehingga peserta didik ada penambahan knowledge, ilmu pengetahuan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ibu bapak nanti rancang. Kemudian guru sebagai pendidik ini lebih dalam pada aspek sikap, bagaimana anak-anak kita supaya punya karakter yang bagus, karakter yang sesuai dengan norma budaya, norma agama, norma sosial yang berlaku di masyarakat kita, sehingga bisa hidup dengan baik, menjadi orang yang punya soft skill. Anak-anak kita punya soft skill artinya keterampilan dalam dirinya, dalam membawa dirinya di dalam kehidupan. Ini sangat penting sekali, dan peranan guru tak terelakkan pentingnya untuk urusan ini. Nah, ini sebagai bagian dari kurikulum yang tersembunyi yang harus diberikan kepada anak-anak kita, atau istilah dulu ada istilah hidden kurikulum. Inilah fungsi pendidikan untuk anak-anak kita. Kemudian guru sebagai manajer di kelas. Guru sebagai manajer di kelas berarti guru mengatur perjalanan pembelajaran selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan penyajian materi yang mesti dikelola oleh seorang guru. Guru, Bapak Ibu sekalian, kita semuanya ini tentu harus mengusahakan agar setiap peserta didik dapat belajar dengan efektif, baik secara individual ataupun secara kelompok. Artinya peserta didik bisa menerima materi dengan sebaik-baiknya. Efektif itu berarti tepat sasaran, tepat guna. Ini efektif. Apa yang kita kelola betul-betul berhasil mencapai tujuan. Di sini anak-anak patut merasa betah, patut merasa senang,
belajar dan dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi. Ini pengertian efektif yang harus dikelola ibu bapak sekalian. Oleh sebab itu kita perlu melaksanakan pengelolaan kelas dan pengelolaan pembelajaran atau pengajaran. Dua hal ini merupakan kegiatan yang sangat erat hubungannya, namun dapat dan harus kita bedakan satu sama lain karena memang tujuannya adalah berbeda. Ini pengertian pengajaran itu mencakup semua aspek secara langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan khusus pengajaran. Tujuan khusus pengajaran. Sedangkan pengelolaan kelas ini merujuk kepada kegiatan-kegiatan menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal sehingga terjadi proses belajar. Jadi bagaimana mengondisikan anak belajar itulah namanya pengelolaan kelas. Jadi bagaimana mengondisikan anak belajar. Ini pengelolaan kelas dari awal hingga akhir pelajaran. Sehingga penerimaan peserta didik ini dapat optimal gitu. Oke, kita teruskan. Bapak sekalian, ini pengelolaan pembelajaran. Ada aspek-aspek yang mesti kita lakukan. Anak-anak kita perlu motivasi, motif belajar, motif karakteristik dari anak-anak kita. Motif belajarnya itu apa? Anak-anak supaya punya motif, punya tujuan, punya semangat, keinginan sehingga ketika mereka melakukan proses belajar itu betul-betul ada semangat. Kemudian sifat personal, trait sifat anak-anak yang positif, yang baik, ini kita tumbuhkan. Kemudian supaya anak itu punya self concept, konsep diri, bagaimana dia tentu berbeda dengan yang lain. Kemudian yang selama ini kita sampaikan adalah masalah knowledge atau pengetahuan. Dari sini harapannya nanti ada action di dalam kehidupan sehingga perilakunya muncul baik, benar sesuai karakter yang diharapkan. Dia punya skill yang bagus. Behavior skill itu maksudnya adalah kebiasaan yang baik dari hasil belajar. Nah, karena kebiasaan baik dari hasil belajar atau perilaku yang baik, terampil, bisa diterima masyarakat, bisa menyelesaikan masalah, itu wujudnya begitu. Jadi anak terampil itu bisa menyelesaikan masalah, bisa hidup bersama, bisa bersosialisasi, bisa memecahkan masalah, dan seterusnya. Sehingga hasilnya atau outcome-nya nanti ada job performance. Anaknya berkualitas, produktifnya tinggi, punya keuntungan, memperoleh keuntungan bagi pengembangan dirinya, sehingga endingnya nanti tentu menjadi orang yang memiliki profesionalitas. Ini dalam pengelolaan pembelajaran arahnya ke sana. Oke, kemudian supaya anak-anak kita ini dapat belajar secara daring
dengan baik, maka dibutuhkan 4 kunci pengelolaan pembelajaran dari para guru. Nah, ini guru ditantang untuk dapat memanfaatkan TIK. Bapak sekalian, setelah saya koreksi beberapa tugas dan pola pembelajaran yang diberikan guru, ternyata masih bisa ditingkatkan ya. Masih bisa ditingkatkan tentang pemanfaatan TIK ini oleh para guru. Ya, bagaimana kita menggunakan media yang bersumber dari TIK ini sehingga interaksi guru dan peserta didik dapat berjalan dengan efektif, dapat optimal mencapai tujuan pembelajaran. Bapak sekalian, saya banyak koreksi ini yang masuk ke kami. Laporan yang saya terima itu belum banyak pembelajaran yang dikelola oleh guru, tapi lebih banyak kepada penugasan. Walaupun penugasan ini memang bagian dari pembelajaran, mestinya penugasan itu terkait dengan peningkatan kualitas peserta didik di dalam belajar, baik itu belajar sikap, belajar keterampilan ataupun pengetahuan. Namun sementara yang kami lihat, hampir rata-rata semua menyelesaikan soal. Saya ulang lagi, hampir rata-rata tugas selama ini diberikan dalam bentuk penyelesaian soal. Nah, ini tentunya ini kurang pas. Karena betapa beratnya peserta didik ketika semua guru, semua mapel harus dalam bentuk menyelesaikan soal, seperti ketika anak-anak melakukan ulangan harian atau ujian. Ya, setiap hari disibukkan dengan ujian ini. Coba bayangkan kalau kita sendiri yang menjadi siswa, betapa beratnya itu anak-anak kita. Oleh karena itu, kita kembalikan ke yang sebenarnya, bukan menyelesaikan soal, bukan tugas menyelesaikan ulangan, tetapi pengelolaan pembelajaran. Walaupun penugasan menyelesaikan soal itu adalah bagian dari proses pembelajaran, namun ini yang diutamakan ada pembelajarannya. Yang namanya pembelajaran berarti ada kondisi anak belajar. Fungsi guru mendampingi siswa belajar, fungsi guru mengantarkan anak-anak belajar, memberikan fasilitasi terhadap belajar mereka. Itu sehingga nanti ada peningkatan kompetensi karena anak-anak telah melakukan proses belajar. Oke, begitu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembelajaran ini supaya dilaksanakan secara terencana dan efektif. Terencana artinya ibu bapak ya membuat program pembelajaran, perlu analisis materi, perlu penyusunan rencana, perlu menentukan tujuan pembelajaran, perlu menentukan langkah-langkah pembelajaran, dan tentu perlu memilihkan materi evaluasi pembelajaran bagi anak-anak kita dan caranya bagaimana, begitu. Oke, kemudian yang ketiga, menyatukan persepsi dan konsentrasi terhadap peserta didik. Artinya fungsi memberi motivasi ini juga ada di dalam pembelajaran daring ini. Nah, jadi tetap memberikan motivasi kepada anak-anak kita supaya putra-putri kita semua serius dalam menanggapi proses pembelajaran, ada respon positif dari Bapak Ibu. Maksud saya ada respon positif dari anak-anak kita terhadap apa yang disampaikan oleh para guru. Kemudian yang tidak lupa juga penguatan karakter yang mesti ada di dalam proses inklusif
include di dalam pembelajaran yang dikelola Ibu Bapak sekalian. Jadi 4 hal inilah Ibu Bapak sekalian yang perlu menjadi perhatian kita. Jadi bukan sekedarnya, tetapi betul-betul dikemas yang bagus, seperti biasa kita mengelola pengajaran. Dan ini kan tugas-tugas kita sehari-hari. Nah, bagaimana kata TIK ini yang menjadi masalah? Yang pertama, ternyata kemampuan guru memanfaatkan TIK ini perlu ditingkatkan lagi. Ibu Bapak sekalian, untuk yang nomor 1 ini, Ibu Bapak bisa, ini kan begini, jadi selama ini kan kita lakukan piket. Ada 4 guru, 2 guru di sekolah pasti ada. Lah disitulah, ini mestinya diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran ini. Bisa belajar di sini. Di sini bisa ada fungsi supervisi dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam rangka peningkatkan kemampuan guru khususnya memanfaatkan TIK. Nah, bagi yang kurang, marilah kita belajar bersama untuk meningkatkan kemampuan kita terhadap TIK ini, terutama di dalam pengelolaan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kita membuat video, bagaimana kita memanfaatkan WA, bagaimana kita memanfaatkan mail, bagaimana kita memanfaatkan Instagram atau YouTube dan seterusnya yang dapat dikembangkan sebagai media pembelajaran yang dikelola oleh Ibu Bapak sekalian. Dan alhamdulillah ini setiap sekolah sudah ada guru TIK atau BTIK, ya, bimbingan TIK. Nah, ini mestinya bisa membantu dan mendorong teman-teman guru untuk mau memanfaatkan. Paling tidak kalau di setiap sekolah ada studio, lah ini mari kita belajar di sana, ya, studio mini, studio kecil-kecilan, studio tidak profesional atau studio amatir, silakan. Yang penting bisa memberikan layanan kepada anak-anak kita bisa meningkat kemampuannya, kepercayaan diri para guru ini bisa meningkat, dan kemudian ada nilai-nilai positif yang dikembangkan oleh guru untuk anak-anak kita. Ini nomor 1, ini memang menjadi penting, ya. Jangan loyo Ibu Bapak, tolong Ibu Bapak semangat dalam urusan pemanfaatan TIK ini. Tolong semangat betul belajar dari teman-teman yang lebih muda, yang biasanya sangat terampil. Ini Android ini cukup menjadi fasilitas Ibu Bapak sekalian dalam rangka pengembangan TIK ini. Kita coba yang dari yang paling sederhana. Misalnya kita menggunakan voice note, ya, di WA itu kita melakukan ceramah di situ. Kemudian kita membimbing lewat ceramah dari LK yang kita siapkan. LK-nya nanti kita bisa bagikan dengan WA group. Kemudian Ibu Bapak sekalian bisa ceramah mengantarkan LK itu, memilihkan materi. Kemudian Ibu Bapak menerima pertanyaan dari anak-anak, kesulitan yang mereka hadapi, meminta mereka untuk bertanya, meminta mereka untuk berpendapat, meminta mereka untuk memberikan jawaban. Ini silakan. Ya, jadi saya kira sangat-sangat bisa, nih. Tinggal kemauan kita, kemauan Ibu Bapak guru untuk memanfaatkan ini, ya. Dan anak-anak insya Allah nanti senang gitu. Kemudian pembelajaran terencana ini Bapak Ibu ya supaya membuat RPP, jadi rencana pelaksanaan pembelajaran. Walaupun sangat sederhana, ini tolong dibuat gitu. Dan nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah saya minta untuk menagih kepada Ibu Bapak guru terhadap perencanaan yang Ibu Bapak kembangkan. Nah, ini juga nggak terlalu sulit lah, jadi membuat perencanaan pembelajaran ini. Kira cukup 1 lembar kata Mas Menteri, atau mungkin malah setengah lembar, silahkan. Yang penting 3 komponen ada di situ. 1 tujuan pembelajaran, yang kedua langkah pembelajaran, yang ketiga evaluasi atau penilaian pembelajaran.
Ya, kemudian memberikan motivasi yang ketiga, jangan lupa terus-menerus kita gali pengetahuan ibu bapak untuk memberikan motivasi anak-anak kita, ya, supaya anak-anak kita semangat. Nah, bagaimana kalau anak-anak semangat sementara kita tidak semangat? Mari ibu bapak tetap semangat sehingga anak-anak kita juga semangat, begitu. Ini bagian dari karakter juga yang harus kita kembangkan ibu bapak sekalian. Oke, berikutnya manajemen waktu. Nah, jadi waktu ini terkait bagaimana kita menggunakan waktu kita untuk mengantarkan pembelajaran, untuk mengelola pembelajaran, untuk melakukan evaluasi dan seterusnya. Tentu cakupan materi menentukan durasi yang dibutuhkan. Berapa waktu untuk menyelesaikan pembelajaran tentu tergantung dengan materi itu. Tentu tergantung dengan kemampuan peserta didik kita. Tergantung juga skenario pembelajaran yang kita susun. Ini 3 hal ini. Jadi kebutuhan waktu ini perlukan siswa untuk menyelesaikan pembelajaran, artinya berapa lama sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan, KD yang akan kita selesaikan, tema yang kita akan bahas, atau sub tema ini butuh waktu berapa, ini ibu bapak yang menentukan. Dan skenario pembelajarannya bagaimana, penggunaan LK-nya bagaimana, dalam begitu mengantarkan bagaimana, pembahasan intinya berapa lama, penutupnya berapa lama, ini juga menentukan waktu itu. Kemudian waktu untuk menyelesaikan pembelajaran hendaknya memperhatikan kemampuan. Nah tentu ya, ini tentu ibu bapak sekalian, kalau ibu bapak mengajar pada kelas yang anak-anak punya kemampuan lebih bagus, ya cukup waktu sedikit. Tapi anak-anak yang masih agak lamban, ya perlu waktu lama. Juga tingkat kesulitan tugas yang diberikan, ya juga relatif. Nah, inilah, mari kita kelola. Waktunya anak-anak tentu longgar, tapi kalau tugasnya terlalu banyak, anak-anak juga menjadi berat. Ya. Silahkan, monggo. Mungkin 1 hari 2 mapel. Dikelola yang baik. 1 hari cukup 2 mapel. Ya. Anak-anak mendengarkan, anak-anak menyaksikan, anak-anak membuat sesuatu, anak-anak melakukan, anak-anak mempraktekkan, dan jangan lupa pesan karakter harus kita kembangkan. Oke, manajemen kelas sekarang ini ya. Kalau kita berhadapan di ruang kelas, ya kita atur 30 anak ini, kita kelola, kita amati, kita motivasi, kita kelilingi satu persatu, kita sapa, kita sentuh, kita ajak berbincang. Tapi bagaimana dengan kelas yang tanpa tepi ini, gitu, di ruang di mana-mana anak kita? Tentu kita atur, ya. Kita atur sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa kita ajak berkomunikasi, ya. Kegiatan guru dalam mengatur kegiatan belajar mengajar peserta didik di masing-masing kelas ini, wali kelas dapat mengatur dalam sehari beberapa jumlah pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak kita, misalnya begitu. Semua diatur lebih dahulu agar peserta didik tidak terbebani seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan, sehingga tidak terlalu menumpuk. Cukup 2 atau 1 pembelajaran saja, tergantung kompleksitas materi, kesulitan materi, dan seterusnya. Untuk itu ibu bapak bisa melakukan diskusi dulu dengan anak-anak kita, diskusi dengan anak kita, diskusi dengan orang tua. Yang paling penting diskusi dengan sesama guru. Tentu ini juga kita lakukan untuk mengatur perjalanan pembelajaran selama pembelajaran jarak jauh itu. Oke, begitu Bapak sekalian ya. Forum diskusi guru dapat menggunakan WA group. Nah, ini monggo. Kita sudah biasa melakukan ini. Monggo untuk anak-anak kita, untuk orang tua gitu. Monggo dibuat yang menyenangkan. Manajemen pembelajaran, artinya kegiatan guru mengelola situasi belajar peserta didik. Guru dapat berinteraksi secara online menjelaskan materi pembelajaran. Nah, ini menjelaskan materi pembelajaran, tidak apa-apa. Sementara banyak penjelasan dari guru,
kemudian memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk bertanya, terus dilakukan diskusi. Syukur ada interaksi di satu kelas. Nah, andai kata tidak, ya seperti saya dengan Bapak sekalian ini juga sudah lumayan daripada tidak sama sekali, ya. Berikan penugasan dan sebagainya. Guru tentu memilih sumber belajar sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Monggo ini kita lakukan. Memang kita harus belajar. Kita juga harus membaca, meningkatkan literasi kita, meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kompetensi kita. Ya. Bagaimana monggo? Ya. Bisa belajar dari YouTube, silakan. Bagaimana buat PowerPoint yang bagus, bagaimana memadukan suara dengan PowerPoint. Di situ ada belajar. Dan anak-anak sangat ngerti, anak-anak muda ini banyak. Kalau panjenengan punya anak SMA, apalagi yang kuliah, saya kira bisa membantu penyiapan media pembelajaran jarak jauh ini, ya. Moga kita rancang yang baik, ya. Supaya manajemen yang kita lakukan, pembelajaran kita bisa menarik perhatian peserta didik dan anak-anak kita belajar dengan enjoy. Oke, alhamdulillah. Lah, tugas guru apa tuh sebenarnya? Ini sudah perso semuanya, saya kira sudah tahu Ibu Bapak sekalian, yaitu menyiapkan bahan ajar, menyiapkan materi pelajaran yang akan diunggah, yang akan disebarkan kepada peserta didik kita. Mari silakan, sangat mudah kita siapkan dan sampaikan. Itu. Jangan hanya perintah anak-anak belajar buku ini, bukain, wah ini nanti jenuh anak-anak. Coba buat materi, buat ringkasan, buat bahan ajar gitu. Berikan pada anak-anak kita. Biar anak membaca yang baru. Jangan buku yang sudah kumuh, buku kumal, buku lama. Atau ini anak-anak pesantren kadang lupa membawa buku dari rumah, maka para guru, teman-teman guru saya yang di pesantren ini, tolong juga melakukan yang ini seperti ini, menyiapkan bahan ajar yang nanti diunggah, disampaikan gitu. Ini saya melihat kemarin konsultasi dengan teman-teman guru, tanya tentang pengelolaan ustadz pesantren kepada santrinya. Ternyata dari Pak Ati itu, pesantren Pak Ati juga melakukan pembelajaran daring jarak jauh. Begitu semangat, pakai Google Classroom kalau nggak salah itu kemarinnya saya pantau, itu bisa juga dilakukan. Nah, saya kira untuk sekolah mestinya lebih dari itu begitu, karena sekolah memang mengelola itu gitu. Yang pesantren saja yang disetting untuk belajar agama bisa melakukan seperti ini, masa kita yang memang mestinya basic kita punya guru TIK, kita punya pelajaran TIK, semua berbasis IT, masa kita tidak bisa melakukan ini kan radana aib ini. Ya, mari kita koreksi semuanya. Kemudian yang kedua, menentukan media pembelajaran, media belajar. Kita akan menggunakan media apa yang kita pilih, ya. Misalnya kita akan menggunakan WhatsApp grup, silakan ya, WhatsApp grup boleh ya. Tentu perencanaan menggunakan WhatsApp grup berbeda dengan menggunakan mail, berbeda menggunakan Instagram, berbeda juga menggunakan YouTube, kan begitu. Nah, ini kita susun rencananya bagaimana. Bapak memilih materi, menentukan tujuan pembelajarannya, kemudian menyiapkan media pembelajaran ini. Terus merancang kegiatan itu ditulis, tolong. Walaupun 1-2 larik, ya, silakan ditulis, dibuat rencana pembelajaran atau RPP. Nah, kemudian materi yang Anda siapkan bisa kita unggah. Nah, bisa belajar dulu mungkin dalam bentuk modul. Paham tuh modul? Nah, silahkan belajar membuat modul satu tema. Nah, itu. Kemudian menyiapkan tutorialnya, gimana memahami modul itu lewat
petunjuk dari Ibu Bapak dapat memberikan petunjuk langkah-langkah mempelajari modul yang dibuat misalnya, atau menyusun video, menyusun ya menyusun rancangan skenario video, kemudian melakukan syuting, syuting video yang nanti akan ditayangkan di YouTube, ditayangkan di WA, ditayangkan di Instagram. Silakan pilih mana, makin bervariasi makin oke, gitu kan. Di Google Classroom juga oke, gitu kan. Kemudian latihan soalnya pakai apa? Latihan soalnya bisa pakai Google Classroom, misalnya, atau Google Form. Nah, ini juga bisa, atau kalau tidak bisa ditulis di WA lah misalnya begitu. Kemudian ada lembar kerja siswa. Oke, gitu deh. Lembar kerja siswa juga kita siapkan. Pembelajaran yang bermutu itu mestinya guru menyiapkan lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik, kita siapkan. Nah, setiap pembelajaran LK-nya kita siapkan. LK itu menunjukkan rencana kerja guru dan siswa itu seperti apa. Itu oke, begitu Ibu Bapak sekalian. Nah, tentu medianya disepakati dengan peserta didik. Lebih baik disepakati dengan peserta didik. Atau Ibu Bapak mengarahkan gitu. Nah, itu. Kemudian berikutnya, yang keempat atau D, guru wajib memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diberikan oleh siswa. Kalau siswa bertanya, ya tolong dijawab dengan yang baik, yang menyenangkan gitu, sehingga anak-anak bergairah belajarnya. Ini didorong anak-anak untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan scientific gitu ya. Nah, keterampilan bertanya itu betul-betul penting di dalam pengelolaan pembelajaran, di dalam penyerapan materi pembelajaran. Ketika ada anak bertanya, guru berikan jawaban, maka jawaban itu akan melekat erat di dalam pikiran mereka. Ya, jadi kalau murid bertanya, guru menjawab dengan jelas dan menyenangkan, itu akan terekam dengan sangat baik di benak anak-anak kita. Retensinya itu akan sangat tinggi. Maka keterampilan menjawab ini menjadi penting bagi Bapak Ibu guru. Oke, kemudian yang berikutnya memeriksa dan melakukan evaluasi atas proses pembelajaran daring ini atau belajar di rumah untuk mendapatkan umpat balik dari hasil pembelajaran. Ini amanat Permen Dikbud ya, tentang standar proses di bagian penutup ya, kita lakukan itu. Oke, Bapak sekalian, mari kita teruskan. Nah, sekarang peserta didik gimana? Ya, peserta didik dituntut untuk disiplin belajar. Ini supaya dikondisikan bersama orang tua yang ada di rumah. Ini orang tua harus mendorong supaya anak-anak disiplin belajar. Dan anak-anak menyadari itu gitu. Ini kemarin saya jalan ke Kaliwung, itu ada anak di pinggir jalan. Ini bulan puasa malah makan itu di umpetan itu di pinggir sawah. Yo, bermain ternyata makan apa itu, kira-kira anak pelajar itu makan, pelajar SMP namanya kalau nggak SMA. Nah, makan nasi bungkus tersembunyi di situ. Nah, ini kan berarti malah tidak belajar. Dia lari dari rumah. Nah, kemudian yang kedua, semangat melaksanakan tugas. Ini kita dorong anak-anak kita melaksanakan tugas dari guru. Baik tugas itu yang harus dikumpulkan atau tugas mendengarkan, menyaksikan Bapak Ibu mengajar dari rumah. Oke, orang tua supaya diminta memberikan kontrol ya. Aktif komunikasi dengan orang tua ya. Ini peranan guru BK juga tinggi nih ya. Tolong guru BK juga berperan di sini. Jangan hanya guru mapel saja. Jadi tolong guru BK juga mendorong, membantu anak-anak supaya mau belajar, meningkatkan kedisiplinnya, memberikan bukti diri yang semangat itu dalam menjalankan tugas-tugas selama daring ini. Kemudian anak-anak aktif dalam sesi
presentasi, tentu saja begitu. Ini pantau oleh Bapak. Tolong Bapak Guru BK ikut bantu ini, karena Bapak Guru BK kan tidak perlu mengajar, nih, cukup memberikan dorongan, memberikan bantuan kesulitan-kesulitan anak dalam belajar ini. Oke, kemudian yang kedua adalah menghidupkan interaksi online dengan guru, ya, supaya anak-anak ini interaksi online dan dengan temannya gitu. Mungkin anak-anak mau tanya kepada guru agak-agak malu dikit ya, tapi tanya kepada temannya mungkin bisa lebih fair gitu, nggih. Bila luasa sambil mengungkapkan rasa rindunya karena lama tidak bertemu ini. Oke, yang atau yang kelima adalah anak-anak supaya tetap berusaha berkarya melalui pemanfaatan berbagai media dan sumber belajar. Nah, dorong anak-anak yang semangat belajar ternyata juga semangat sekali belajarnya. Belajar terutama life skill ini juga kita dorong anak-anak. Bisa kita mengaitkan pembelajaran satu dengan yang lain sehingga menumbuhkan life skill yang tinggi pada anak-anak kita. Itu. Silakan. Nah, monggo. Kemudian selalu berbahagia dalam pembelajaran, ya. Jangan bersedih anak-anak kami semuanya, jangan kudah gulana, tapi supaya tetap semangat dan bahagia dalam belajar. Oke, berikutnya tadi sudah saya sampaikan di depan, Ibu Bapak Guru tetap menyusun RPP dengan memilih tujuan pembelajaran, memilih tema, menentukan media yang akan pilih, tadi sudah saya sampaikan di depan, kemudian menentukan langkah-langkah pembelajaran atau menentukan langkah-langkah menyiapkan pembelajaran dan pembelajarannya nanti bagaimana. Jadi penyiapannya bagaimana, kemudian nanti saat pembelajarannya itu bagaimana, kan? Nah, kemudian menentukan alat evaluasi atau menentukan penilaian hasil belajar peserta didik. Ini saya sampaikan contoh RPP 1 lembar masa COVID, ya. Ini sekedar belangko saja, Ibu Bapak bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan Bapak. Nah, ini contoh tidak harus seperti ini, tapi tidaknya ya bisa digunakan untuk membuat perencanaan. Nah, ini gitu. Nah, ini mata pelajaran misalnya matematika, KD atau temanya apa, medianya bisa YouTube atau WA dan seterusnya. Monggo, waktunya misalnya 35 menit, tujuan pembelajarannya bagaimana, materi yang dipilih apa, gitu deh. Kegiatan guru misalnya menyiapkan rekaman dan melakukan rekaman, kemudian membuka pembelajaran, salam, motivasi, mengajukan pertanyaan terkait dengan pengetahuan yang dimiliki, menayangkan slide materi bla 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 dengan langkah saintifik, menjelaskan bla 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 dan memberikan contoh, kemudian meminta tanggapan siswa melalui japri WA atau melalui grup, silakan ya, memberikan 2 soal evaluasi dan meminta memberikan jawaban misalnya gitu. Kemudian menutup pembelajaran, ada refleksi, ada memberikan umpan balik, kemudian mengarahkan tindak lanjut dan informasi pembelajaran jarak jauh berikutnya, misalnya begitu. Ini Kendal 2 Mei 2020, guru mapel siapa, misalnya Dewi Corona. Kemudian di sebelah kiri sebaiknya mengetahui kepala sekolah. Ini Bapak Ibu guru sekalian yang supaya disiapkan oleh Ibu Bapak sekalian, ini menunjukkan kesungguhan kita bekerja. Nah, kita memang harus masih bekerja walaupun murid-murid kita di luar sana, tidak di sekolah. Nah, selanjutnya mari Ibu Bapak sekalian susunlah persiapan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan dan kemudian laksanakanlah pembelajaran ini sampai nanti wabah corona itu betul-betul usai, ya, hingga nanti anak-anak bisa ketemu lagi di kelas seperti biasa.
Oke, akhirnya saya sampaikan, mohon para buat kenangan, mohon maaf atas kekurangan. Sangat terasa kecup kekasih. Sementara cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.